Membangun dan mengelola sistem. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana perusahaan mengembangkan dan membangun sistem informasi. Mengembangkan dan membangun sistem informasi itu sendiri mempunyai arti suatu bentuk perubahan terencana dalam perusahaan yang melibatkan orang-orang di dalam perusahaan atau organisasi. Sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. Ketika kita merancang suatu sistem informasi yang baru, maka kita akan merancang ulang organisasi. Para membangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan memengaruhi proses bisnis yang spesifik dan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Berikut proses pengembangannya. 1. Pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisar dari penambahan bertahap hingga mencapai pencapaian lebih jauh. Jenis dari perubahan struktural organisasional yang memungkinkan dengan teknologi informasi yaitu otomatisasi. Otomatisasi adalah bentuk yang paling umum dari perubahan organisasional yang dimungkinkan dengan TI, teknologi informasi. B. Rasionalisasi prosedur. Rasionalisasi prosedur merupakan suatu bentuk yang lebih mendalam dari perubahan organisasional. C. Merancang ulang proses bisnis. Merancang ulang proses bisnis yaitu yang mana proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. 2. Perancangan ulang proses bisnis. Manajemen proses bisnis menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses baru, dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mengidentifikasi proses untuk perubahan. B. Menganalisis proses-proses yang telah ada. C. Merancang proses yang baru. D. Mengimplementasikan proses yang baru. Dan E. Melakukan pengukuran terus-menerus. Mengelola sistem global. Ada 3 subbab, yaitu yang pertama skenario khas atau di organisasi pada skala global. Pada sebagian besar perusahaan multinasional, perusahaan ini telah menyebarkan produksi dan pemasaran ke pusat regional dan nasional, serta tetap mempertahankan kantor utama dan manajemen strategis dunia di Amerika Serikat. Satu-satunya sistem terpusat yang terkondisikan ialah kontrol dan pelaporan keuangan. Secara historis, telah memungkinkan tiap-tiap kelompok asing untuk mengembangkan sistem sendirinya. Divisi sistem sentral Amerika Serikat hanya terfokus pada kegunaan dan produksi domestiknya saja, sehingga hasil yang diperoleh ialah percampuran dari hardware, software, dan telekomunikasi. Dengan demikian, akan mengalami kesulitan dan pengkoordinasian pengembangan proyek di seluruh dunia tanpa adanya jaringan telekomunikasi yang kuat. Yang kedua, strategi sistem sosial. Langkah pertama yakni perlunya pertimbangan bahwa seluruh sistem tidak harus dikoordinasikan secara transnasional atau menentukan proses bisnis inti. Yang pertama, sistem inti memiliki fungsi yang sangat penting bagi organisasi. Yang kedua, perlu dilakukan identifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Dan yang ketiga, yakni memiliki pendekatan. Selanjutnya, subbab yang ketiga. Solusi manajemen atau implementasi. Dalam menangani masalah yang sangat sulit, manajer perlu melakukan pengembangan arsitektur sistem informasi global, yakni antara lain, yang pertama, menyetujui umum persyaratan pengguna, memperkenalkan perubahan proses bisnis, yang ketiga, koordinasi pengembangan aplikasi, yang keempat, koordinasi siaran software, yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global.